Ibu-ibu, sahabat perempuan, Mbak Vera sama Mbak Oki pernah dengar ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini 11 tahun tinggal bersama kakak adik kandung 9 bersaudara, Bu. Belum lagi dengan mamang, bibi, paman dan semuanya mengucilkan Ibu. Sampai Ibu sekarang kalau berinteraksi dengan sosial, dengan lingkungan gimana, Bu? Ya nggak bisa. Jadi Ibu apa yang dilakukan? Ya diam aja di rumah, di dalam sama anak. Dia sama saudara nggak boleh, nggak mau dideketin. Mbak Asti, waktu kamu, ini kan kejadiannya 11 tahun, waktu Mbak Asti 11 tahun. Sekarang kan udah 11 tahun lagi. Melihat Ibu dikucilkan, dibuang muka, pandangan sinis saudara, ini gimana Mbak Asti? Ya sedih banget ya Mbak ya. Ngerasa kenapa harus kami gitu, kenapa harus kami yang kayak gini. Dulu pernah saya benci banget, dendam sama mereka. Ini rasanya saya tuh, apa ya? Jelasin. Ya menampar mereka satu persatu gitu. Waktu misalkan mereka ngomongin Ibu yang nggak benar gitu, saya kan sebagai anaknya ngerasa tersakiti kalau Ibu juga ngerasa sakit. Sekarang yang bisa saya lakukan cuman diam dan diam dengan perlakuan mereka. Makanya saya berani datang ke sini, ingin bicara sama mereka bahwa kami tuh nggak seperti yang mereka kira. Iya, Mbak Asi mungkin bisa menjelaskan nggak sih bukti-bukti bahwa emang tidak melakukan pesugihan ini gitu, bisa dijelaskan, bisa dibuktikan bahwa emang kalian nggak pernah? Iya, emang kami nggak pernah. Dulu kan kami emang hidupnya susah ya Mbak ya. Sampai sekarang juga mungkin masih ya. Nggak ada, kami nggak mau, apakah misalkan kami melakukan kayak gitu, mungkin kami sudah mobilnya banyak, rumahnya gede, dan banyak hartanya. Sekarang enggak Mbak, nggak ada bukti sama sekali. Waktu Bibi meninggal pengen rasanya Bibi itu diotopsi aja biar mereka tuh tahu apa sih yang mereka sakit tuh, yang apa menyebabkan Bibi meninggal itu kenapa harus dituduh kayak gini gitu. Alasannya apa? Iya, soalnya mereka tuh Mbak tiap kali ada orang sakit bukannya ke dokter tapi ke dukun. Jadi istilahnya apa ya, mereka lebih percaya ke dukun daripada ke dokter, sampai mereka meninggalnya pun sama dukun gitu. Ini agak aneh ya, mereka yang percaya, mereka yang pergi ke dukun, tapi ini yang dituduh karena nggak pergi, gitu ya Bu? Saudaranya tuh. Masih yang paling menyedihkan apa? Selain tentunya kita bisa membayangkan ya, nggak terima Ibu dijelekan, ya Pak, Ibu nggak pernah melakukan itu. Yang paling berat yang Anda hayati sebagai seorang anak, korban fitnah keluarga besar gitu. Ya saya ngerasa sedih aja ya, harus kehilangan ayah di usia yang masih kecil, dikucilkan sama semua keluarga yang butuh, kami butuh persaudaraan yang kental. Tapi kami merasa terkucilkan di usia dini. Saya ngerasa sedih, tertekan, dan nggak tahu harus kayak gimana. Dan yang menafkahi Anda sekarang siapa jadinya? Saya. Apa yang Anda lakukan? Saya sebisa mungkin memberikan yang terbaik buat mereka. Anda kerja apa ya? Menafkahi ibu dan adik Anda? Saya bekerja sebagai asisten apoteker di salah satu apotek di Cirebon. Mbak Asti, saat ini pernah nggak bicara gitu, tatapan satu dua mata gitu sama mungkin sepupu, sama siapa turunan-turunannya gitu? Paling ada satu dua aja Mbak yang bisa menerima kami. Tapi yang lainnya kalau ketemu sama kami buang muka, cuman dengan tatapan sinis. Bahkan lebaran pun nggak bisa? Nggak bisa, kami hanya di dalam, mereka nggak mau silaturahmi sama kami. Oke, Mbak Asti kan datang ke sini jauh-jauh dari Cirebon ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati Mbak Asti kepada seluruh keluarga besar. Ini mungkin kesempatannya sama Mbak Asti. Mbak Asti silahkan bicara. Anggap saja mereka mungkin nonton acara ini atau mungkin kerabat, saudara, temannya mereka bisa. Silakan Mbak Asti. Ya, kepada semua keluarga kami, saya cuma mau bilang bahwa kami tuh nggak melakukan apa yang kalian kira. Kami hidup dengan susah payah untuk mencukupi kebutuhan kami. Kenapa kalian dengan mudahnya menuduh kami seperti itu? Saya ngerasa tertekan selama 11 tahun hidup seperti ini. Kami juga butuh kebahagiaan, butuh persaudaraan. Jika kalian hatinya tergugah, mungkin saya ingin bisa akur kembali seperti dulu. Ibu ada yang mau disampaikan nggak Bu? Ingin bicara?
nama kakaknya Mas Arli, Kak Maska, Kak Ikin. Ya pengennya apa sih? Saya deketin nggak mau, diakurin nggak mau gitu. Pengennya apa? Saya pengennya tuh bareng-bareng kayak dulu samaan. Ya, semoga ada yang bisa menyampaikan dan membuka mata keluarga besar mereka ya. Mbak Vera, ini kan difitnah 11 tahun terus-menerus begini tanpa mengerti alasannya dan bukti-bukti yang mereka juga nggak punya gitu ya. Gimana Mbak Vera melihatnya? Saya sih dari tadi ingin sekali memahami ada apa ya. Anda beberapa bersaudara sebetulnya, tadi 9 bersaudara. Hubungan antar saudara sebetulnya dari awal bagaimana dengan orang tua masing-masing. Karena begini ya, fitnah, rumor yang diedarkan, gosip, itu sebetulnya semua orang senang bergosip, memfitnah, menyebarkan rumor, betul nggak Bu? Betul. Anda pernah jadi korban? Pernah dan pernah bergosip dan menyebar fitnah juga? Mungkin. Karena tadi 90% obrolan kita secara sosial ya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk membuat kita merasa akrab bersama. Jadi jangan-jangan mereka butuh untuk merasa akrab bersama di antara satu sama lain. Atau tadi ada kecemburuan Mbak Maudi. Cuma kan kecemburuannya nggak dipahamin sebetulnya. Ya karena kondisi ekonomi sepertinya mereka juga biasa-biasa aja ya. Nggak ada peningkatan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang lain dong. Itu sebab Bu dan Mbak Asti, ya orang nggak bakal pernah paham posisi Anda sampai Anda membuka diri, menunjukkan kepada mereka bahwa lihat kami. Lihat. Ya ini salah satu caranya ini mereka salah satu diri. caranya betul Mbak. Baik Mbak Vera, terima kasih. Oki, Mbak Oki, ini saya gemes dari tadi pengen tanya sama Mbak Oki, gimana masalah perdukunan ini? Ini masalahnya ada beberapa, kita bisa lihat dari beberapa poin. Pertama, masalah tentang perdukunan. Jangan sekali-kali pergi ke dukun paranormal, ustadz yang ngakunya ustadz, padahal ustadz-ustadzan. Artinya di dalamnya banyak Bu, pakai kopiah, kemudian pakai tasbih, kemudian dikatakan itu ustadz, padahal di dalamnya banyak sekali kemusyrikan demi kemusyrikan. Makanya di surat Luqman kan, Luqman menasihati anaknya, la tusyrik billah, jangan sekali-kali syirik terhadap Allah, karena itu termasuk dosa besar. Jangan memulai. Kalau sudah dimulai, sudah di pertengahan, nanti susah untuk berhenti. Kemudian yang kedua, fitnah. Aduh, fitnah ini adalah hal yang sangat keji. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kebingungan antar masyarakat, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernah satu hari Rasulullah SAW berada dalam jalan di pemakaman, di kuburan. Kemudian Rasul mendengar ada orang yang nangis-nangis, ada orang yang jerit-jerit di dua kuburan ini. Kenapa? Pertama, ternyata dosanya orang ini nggak pernah cebok ternyata. Orang ini termasuk golongan dosa yang akhirnya disiksa di api neraka, disiksa di kubur. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang adu domba dan suka fitnah. Itu disiksa di dalam kubur karena termasuk dosa yang sangat berat. Ini pernah terjadi yang dialami oleh istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah, pernah difitnah selingkuh. Akhirnya Aisyah mengatakan, kalau aku berkata jujur, engkau juga nggak percaya. Sementara kalau aku berbohong, itu yang ingin engkau dengarkan. Maka aku memberikan diriku sepenuhnya, aku berpasrah tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Sehingga yang harus ibu lakukan adalah bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah, tetap terus menjaga tali silaturahim. Itu urusan mereka. Mereka memutuskan tali silaturahim, itu urusan mereka. Urusan ibu adalah senantiasa membangun, menyambung segala sesuatu yang terputus, berbuat baik dan mendoakan terus-menerus. Allah bersama ibu, sementara orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, ibu telah memasukkan bara api ke mereka, kata hadis seperti itu. Sabar ya Bu ya. Baik, ini sebenarnya banyak sekali beberapa poin yang harus kita bahas dalam satu kasus ini aja ya. Banyak sekali, tapi waktunya tidak cukup karena kita ada sahabat perempuan satu lagi, Ibu Indah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.